Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK, perkenalkan nama saya Nazila Latifah dengan NIM C031241123. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview ulang materi sistem kardiovaskular yang telah dipaparkan di laboratorium kemarin. Nah, sistem kardiovaskular ini adalah sistem sirkulasi yang mengirimkan darah ke organ tertentu dan ke seluruh tubuh. Sistem kardiovaskular ini terdiri dari dua, yaitu ada jantung dan pembuluh darah. Nah, di mana jantung ini seperti yang kita ketahui merupakan organ yang memiliki dua pompa yang terpisah. Kenapa terpisah? Karena sistem kardiovaskular ini memiliki dua sirkulasi utama, yaitu sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemik. Nah, pada sirkulasi pulmonal ini adalah sirkulasi yang mengirimkan darah ke organ paru-paru untuk membantu proses pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian untuk sirkulasi sistemik ini merupakan sirkulasi yang mengirimkan darah ke seluruh tubuh. Di antara dua pompa yang berada di jantung, salah satunya ini memiliki pompa dengan tekanan tinggi, yaitu sirkulasi sistemik. Kenapa? Karena pada sirkulasi pulmonal ini hanya butuh darah ke paru-paru, makanya tidak terlalu membutuhkan pompa dengan tenaga yang tinggi. Sedangkan sirkulasi sistemik ini sudah jelas mengirimkan darah ke seluruh tubuh, yang artinya panjang perjalanannya dan panjang tujuannya, yang dimana darah ini mengalir dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Jadi jantung ini berusaha lebih keras lagi di sirkulasi sistemik ini. Kemudian untuk jantung sendiri ini memiliki lapisan pelindung di luarnya, yaitu lapisan perikardium. Nah, perikardium ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu perikardium fibrosa dan perikardium serosum. Nah, di mana perikardium fibrosa ini adalah perikardium di superficial organ jantung, yang dimana berfungsi untuk melindungi jantung dari gesekan-gesekan dengan jaringan tubuh yang lain saat berkontraksi. Nah, sedangkan jaringan fibrosa ini memiliki sifat yang keras dan dapat melindungi jantung dengan sebaik-baiknya, karena kita membutuhkan lapisan yang keras atau lapisan yang kaya akan serat kolagen untuk melindungi sesuatu organ. Nah, pada lapisan ini termasuk lapisan yang kaya akan serat kolagennya. Kemudian untuk perikardium serosum adalah perikardium yang terbagi lagi menjadi dua bagian. Ada perikardium serosum lamina parietalis dan perikardium serosum lamina visceralis. Nah, di mana lapisan ini berada di setelah lapisan fibrosa. Kemudian terdapat lapisan fibrosum dan lapisan serosum lamina parietalis menyatu dan membentuk suatu kantong, yaitu kantong perikardium. Nah, di kantong perikardium ini terdapat cairan perikardium yang dimana yang berfungsi untuk melumasi jantung saat berkontraksi. Nah, jika jantung ini telah terlumasi, nantinya saat berkontraksi itu tidak meminimalisirkan gerakan kontraksi yang akan menggesekkan organ lain ataupun jaringan lain, yang membuat jantungnya nanti akan rusak jika tidak dilindungi. Kemudian selain jantung, di dalam sistem kardiovaskular ini terdapat pembuluh darah, di mana pembuluh darah ini terdiri dari arteri dan vena. Kita ketahui arteri ini adalah saluran pembuluh darah yang paling besar. Kemudian arteri ini berfungsi untuk membantu darah keluar dari jantung. Apa bedanya dengan vena? Vena ini
membantu saluran yang berfungsi untuk mengalirkan darah kembali ke jantung di luar dari kandungan oksigennya. Kemudian untuk lapisan-lapisan pembuluh darah terdapat juga ada 3 lapisan. Yang pertama itu ada tunika intima. Tunika intima ini adalah lapisan yang paling dalam di pembuluh darah, di mana lapisan ini bergesekan langsung dengan darah. Makanya tunika intima ini terdiri dari sel-sel epitel halus yang nantinya akan meminimalisir gesekan pada darah. Kemudian lapisan kedua itu adalah lapisan media atau lapisan di tengah. Kemudian yang paling profundal adalah yang paling superficial adalah lapisan eksterna, yaitu lapisan paling luar. Di jantung juga terdapat 3 lapisan otot yang melindungi jantung. Paling luar itu ada epikardium, kemudian di tengah itu ada miokardium, dan yang paling profundal ada endokardium. Nah, berikutnya adalah komparatif jantung yang ada pada amfibi, reptil, mamalia, Pisces, dan Aves. Nah, kita ketahui mamalia dan Aves ini memiliki struktur jantung yang sama. Kita mulai dari Pisces. Yang pertama, Pisces ini hanya memiliki 2 ruang jantung, yaitu 1 ventrikal dan 1 atrium, dimana pada Pisces ini kemudian dimana sistem peredaran pada Pisces ini hanya dimulai dari atrium, kemudian langsung masuk ke ventrikel, dan kemudian masuk ke bulbus atau konus arteriosus. Nah, bulbus atau konus ini berfungsi untuk menjaga tekanan darah. Kemudian dari situ akan masuk ke insang. Nah, dari insang ini akan tersebar ke seluruh tubuh. Kemudian untuk kembali ke jantung lagi akan melewati vena, kemudian masuk ke atrium sinister. Kemudian untuk amfibi ini memiliki 3 ruang jantung, berbeda dengan Pisces yang tadi yang hanya memiliki 2 ruang jantung. Nah, untuk 3 ruang jantungnya ini terdiri dari 2 atrium dan 1 ventrikel. Perbedaan dari Pisces tadi, pada amfibi ini terdapat aorta, jadi tidak langsung tersebar ke seluruh tubuh, tapi melewati aorta dulu. Jadi yang pertama itu kita dari atrium sinister, kemudian ke ventricle sinister, kemudian bulbus arteriosus, kemudian masuk ke aorta ventralis. Nah, di aorta ventralis ini akan mulai tersebar ke seluruh tubuh. Nah, untuk masuk ke paru-paru akan melewati arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis ini akan langsung masuk ke paru-paru, kemudian untuk kembali ke jantung melewati vena pulmonalis, dan kemudian masuk kembali ke atrium sinister. Nah, untuk reptil ini sama seperti amfibi, memiliki 3 ruang jantung, yaitu 2 atrium dan 1 ventrikel. Tapi terkhusus untuk buaya ini memiliki 4 ruang jantung, di mana terdiri dari 2 atrium dan 2 ventrikel. Kemudian pada buaya ini memiliki 1 organ khusus, yaitu foramen Panizae, di mana foramen ini berfungsi untuk menghubungkan aorta kiri dan aorta kanan. Nah, untuk fungsi khususnya, foramen ini sebenarnya berfungsi untuk memperlancar oksigen masuk, karena buaya ini membutuhkan asupan oksigen yang lebih banyak daripada hewan reptil yang lain. Nah, kemudian perbedaannya dengan amfibi, reptil ini pada ventrikelnya ini memiliki 3 kavum, yaitu kavum arteriosum, kavum venosum, kemudian kavum pulmonalis. Untuk sistem peredaran darahnya sama, tapi pada atrium sinister kemudian masuk ke ventrikel ini akan melewati kavum-kavum tersebut, yang dimana dari kavum arteriosum akan masuk dulu ke kavum venosum. Nah, nanti jika ingin masuk ke paru-paru,
akan dimulai dari atrium dexter. Nah, di atrium dexter ini akan masuk ke ventricle. Nah, ventricle-nya ini disitulah terdapat cavum pulmonal yang dimana akan mengantar darah ini ke paru-paru. Kemudian kembali lagi ke atrium sinister sama seperti sistem peredaran darah yang umum. Kemudian yang terakhir adalah mamalia dan aves. Nah, pada mamalia dan aves ini adalah hewan yang memiliki struktur jantung terlengkap karena memiliki 4 ruang jantung yaitu atrium dexter, 2 atrium dan 2 ventricle, di mana atrium dexter, atrium sinister, dan ventricle dexter dan ventricle sinister. Kemudian untuk peredaran darahnya, sistem peredaran darahnya sama, tapi terkhusus untuk aves dia memiliki eritrosit yang berinti, tidak seperti mamalia. Nah, untuk peredaran darahnya sama seperti yang lainnya, terdiri dari atrium sinister, kemudian masuk ke ventricle sinister, kemudian masuk ke aorta, dan seterusnya. Kemudian sampai pada darah yang ingin ke paru-paru akan melewati vena arteri pulmonalis kembali, dan jika ingin kembali ke jantung akan melewati vena pulmonalis. Tadi arteri pulmonalis, kemudian kembali lagi ke atrium sinister. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi sistem kardiovaskular ini. Semoga bermanfaat. TWK, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.